Hai friend, welcome back to my channel. Tentunya di channel Ana Uma Kapa. Yeay, dan senang sekali hari ini aku berjumpa lagi dengan kamu semua. Dan akan ada satu video untuk kamu, yaitu kita akan membahas tentang cara untuk membersihkan dan memutihkan area ini nih. Oke, jadi sebelum kita mulai ke videonya, aku mau ngucapin thank you so much untuk kamu yang udah selalu subscribe channel aku. Dan untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi supaya kamu selalu mendapat updatean terbaru dari video-video aku. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, untuk teman-teman semua, aku mau bilang ke kalian dalam pembuatan video ini atau memberikan edukasi ke kalian, aku ini bukan seorang dokter. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri dan akan aku share ke kalian. Yang berikutnya adalah kalau seandainya kalian merasa bahwa kalian ini cowok, terus kalian mampir ke video ini, menurut aku kalian skip aja, kalian tutup aja dan kalian boleh menonton video aku yang lain. Karena memang video ini aku khususkan untuk perempuan ya, dan ini bersifat edukasi. Dan supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, mungkin cara membersih yang ini tadi, aku akan rubah bahasanya menjadi lipatan paha dalam. Oke, jadi kita sebut saja gimana cara memutihkan area lipatan paha dalam. Sebelum aku lanjut ke gimana sih cara memutihkan area lipatan paha dalam, mungkin aku mau bilang dulu supaya kalian bisa punya gambaran yang lebih jelas. Ada beberapa faktor yang membuat kenapa sih area itu tuh sering gelap. Dan sebelumnya aku juga mau bilang, memang ini sesuatu hal yang wajar. Tapi kita perlu tahu ya secara ilmiah itu seperti apa. Nah, kenapa sih daerah area lipatan paha dalam itu bisa menghitam? Itu karena area lipatan paha dalam ini dia mengalami produksi melanin yang sangat banyak ya, dan itu menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi kalau bahasa kedokteran ya disebutnya. Nah, kenapa sih bisa terjadi hiperpigmentasi? Nah, ada 4 faktor besar, yaitu yang pertama faktornya adalah kalian itu memakai celana dalam itu terlalu ketat. Nah, ini tuh hal penting yang harus diketahui oleh para perempuan. Dalam memilih pakaian dalam, kalian juga harus menyesuaikan ya, berbahan yang menyerap keringat. Kemudian juga kalau kamu perhatikan, kalau celana dalam itu kan bentuknya segitiga ya. Kalian harus mencari yang bagian bawahnya tuh agak kecil. Dan ujung jahitannya itu harus pakai bahan-bahan yang sangat meresap di kulit ya keringatnya, supaya tidak ada pergesekan di antara sela-sela tersebut. Yang pertama karena celana. Yang kedua, kenapa sih bisa area itu bisa menjadi hitam? Itu karena adanya infeksi jamur. Nah, infeksi jamur yang nanti menyebabkan kalian tuh sering menggaruk-garuk area lipatan paha dalam. Seperti apa? Contohnya mungkin kalau kamu habis pipis, kamu nggak sampai kering, terus kamu langsung pakai celana dalam. Nah, itu nggak boleh banget. Pokoknya kamu harus memastikan sampai sudah kering, baru kamu boleh memakai celana dalam kamu. Kamu bisa bersihin atau mengeringkan dengan tisu, seperti itu. Jadi jangan sampai basahnya itu malah membuat berkumpulnya kuman-kuman. Yang ketiga, kenapa sih area lipatan paha dalam itu menghitam? Itu adalah biasanya terjadi pada orang yang mengalami kelebihan berat badan. Nah, kenapa? Biasanya nih kalau orang yang mengalami kelebihan berat badan, antara paha kiri dan paha kanannya itu dan sela-selanya itu kan ikut membesar dan itu menyebabkan pergesekan. Nah, terjadi pergesekan itulah yang kadang-kadang membuat gatal, membuat keringat, sehingga kita sering garuk dan bisa jadi itu yang membuat menghitam. Dan yang keempat, kenapa sih daerah lipatan paha dalam itu bisa menjadi hitam? Itu karena gen dan juga hormon. Nah, ini tuh kalau gen itu udah berarti bawaan ya. Dan kalau hormon ini biasanya terjadi pada ibu hamil, yang pokoknya orang-orang yang mengalami perubahan hormon. Nah, kenapa tadi aku bilang ibu hamil? Kalau kamu perhatikan, atau mungkin kamu juga udah pernah mengalami, ibu hamil tuh mengalami perubahan hormon yang kadang menyebabkan daerah-daerah tertentu itu menghitam. Biasanya tuh di daerah leher, di daerah area lipatan paha dalam, dan mungkin juga ada di area perut, di area dada, itu biasanya seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Yang pada intinya dari 4 faktor penyebab tadi yang secara umum ya yang paling besar, kamu jangan pernah
menggaruk area lipatan paha dalam. Karena itulah yang membuat menjadi hitam. Oke, so langsung saja kita akan bahas gimana sih cara memutihkan area lipatan paha dalam hal ini mencegah terjadinya, ataupun kamu sudah terjadi ya area lipatan paha dalam kamu sudah menggelap, gimana sih cara untuk memutihkan kembali. Oke, ada 4 hal yang biasanya aku lakukan. Hal yang pertama adalah kamu harus men-scrub area lipatan paha dalam kamu. Mungkin kamu bisa melakukan ini 3 kali dalam seminggu, dan produk yang kamu pakai bisa aja terserah apa saja, yang penting produk-produk scrub ya. Dan kalau aku sendiri, aku pakai produk dari Shinsui yang ini ya, jadi kayak gini ya. Ini aku pakai Shinsui yang Matsu, dan sebenarnya terserah yang seri apa saja, yang penting dia itu fungsinya untuk scrub. Dan bukan Shinsui saja, ada juga beberapa produk dari kayak Everwhite, kemudian ada produk juga dari MS Glow, dan ada juga beberapa produk yang hampir kebanyakan brand itu sudah mengeluarkan produk-produk scrub. So ini bisa jadi rekomendasi untuk kamu semua. Ini yang aku pakai, dan aku pakai 3 kali dalam seminggu. Oke, cara yang kedua supaya area lipatan paha dalam kamu itu tidak menggelap, yaitu biasanya aku memakai produk Axelery. Dan seperti ini ya, aku mau tunjukin dulu. Ini adalah produk Axelery Cream dari produknya Everwhite. Dan aku mau bilang ke kalian, Axelery Cream ini bisa kalian usapkan setelah mandi ya. Dan ini dipakainya setiap hari, beda seperti scrub. Kalau scrub seminggu 3 kali, kalau ini dipakai setiap hari, setiap pagi, dan setiap sore setelah kamu mandi. Produk ini tuh sebenarnya bukan cuma dari Everwhite saja, banyak brand-brand kecantikan yang sudah mengeluarkan produk Axelery. Dan ini juga just info, bukan cuma untuk di area lipatan paha dalam, tapi ini juga bisa dipakai untuk kayak daerah-daerah yang kayak leher, terus kayak daerah-daerah yang ketiak. Ini juga bisa sangat manjur untuk dipakai. Nah, yang berikutnya supaya area lipatan paha dalam kamu tuh bisa menjadi cerah dan tidak menggelap. Tadi di awal aku udah bilang bahwa dilarang ya, dilarang keras untuk menggaruk area lipatan paha dalam kamu. Nah, tapi aku juga sadar bahwa kadang-kadang tuh kalau daerah itu sudah gatel kayak gitu, biasanya mungkin kayak setelah selesai menstruasi kayak gitu, memang kita sangat nggak bisa nahan banget untuk garuk gitu kan. Jadi solusinya adalah biasanya aku pakai ini. Nah, aku mau kasih tunjuk, ini adalah bio oil. Dan biasanya aku pakai pada saat aku sudah merasa kayak daerah area lipatan paha dalam aku itu sudah gatel gitu, dan supaya kukunya itu kayak nggak kena langsung ke kulit, biasanya aku pakai dulu bio oil yang tadi ini, kemudian baru aku garuk supaya kayak mengurangi resiko gitu loh. Dan mungkin kamu juga udah tahu fungsinya bio oil ya. Bio oil itu sendiri dia membantu untuk kulit itu menjadi lebih rata, kulit itu tidak menggelap seperti itu. Jadi biasanya aku pakai ini. Dan yang terakhir yang biasanya aku lakukan supaya area lipatan paha dalam aku itu tidak menggelap dan kelihatan lebih cerah, biasanya itu aku mengoleskan pelembab. Dan biasanya aku pakai ini ya, aku pakai Viva Skin Food. Ini aku kasih tunjuk ke kalian. Nah, Viva Skin Food ini memang fungsi utamanya itu adalah melembabkan. Apa sih bedanya dengan yang Axelery Cream tadi? Ya memang agak beda. Kalau Axelery Cream tadi aku biasanya pakainya daily. Nah, kalau Skin Food ini biasanya aku pakai kalau memang aku ngerasa keadaan area lipatan paha dalam aku tuh udah kayak kering banget. Dan biasanya aku pakai ini. Aku juga mau bilang ke kalian, sebenarnya Skin Food ini bukan aku cuman pakai ke area lipatan paha dalam ya, tapi Skin Food ini juga yang menyelamatkan aku dari stretch mark setelah lahiran, kemudian kayak di tumit, di kaki bagian belakang, itu biasanya aku pakai ini. Ini manjur banget, bahkan setahu aku orang-orang zaman dulu tuh pakai ini sebagai skincare-nya mereka. Ini juga murah banget, harganya tuh sekitar 10.000, bahkan dulu 1 tahun yang lalu aku beli itu masih 6.000 rupiah. Tapi kalian harus notice bahwa dia bentuknya yang bulat kayak gini ya, yang kayak gini nih. Nah, biasanya dia udah keluaran baru tuh yang dia modelnya tuh yang kayak pencet gitu. Nah, tapi aku saranin untuk pakai yang ini karena memang aku udah coba yang kemasan yang lain itu memang agak beda gitu sih, dan nggak seenak yang inilah pokoknya.
Nah, itu tadi faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan di area lipatan paha dalam, dan sudah ada solusinya berdasarkan pengalaman aku juga. Semoga ini bermanfaat, dan sebelum kita akhiri videonya aku mau bilang semua produk yang aku pakai tadi aku akan tulis harganya di description box video ini. Dan satu lagi aku mau bilang ke kalian, area lipatan paha dalam kita yang mengalami gelap itu adalah sesuatu yang wajar, jadi kalian gak usah panik. Memang hampir semua perempuan tuh mengalami hal itu, namun tinggal bagaimana kita mencari solusi supaya area lipatan paha dalam kita bisa lebih bersih, karena ini terkait juga dengan kesehatan dan kenyamanan diri kita sendiri ya. Dan aku berharap semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu punya pengalaman yang sama kayak aku, bisa tulis komennya di bawah ya. Itu saja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, kasih komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol notifikasi supaya kamu selalu bisa mendapat updatean terbaru dari video-video aku. Thank you so much. Dadah.